for early success. Jadi di sini kakak bakal bagiin tips and trick dan cara-cara belajar, termasuk juga motivasi dan apa yang bikin kakak itu semangat untuk ngejar prestasi. Kalau di sini khususnya di bidang akademik yaitu OSN gitu. Nah, sebelum kita mulai, sebenarnya tadi udah dikenalin sih, tapi mungkin lebih enak kalau aku ikut kenalin diri sendiri juga, oke? Jadi tadi udah nama. Nah, jadi kakak ini sekarang masih SMA. SMA-nya itu di SMA Negeri 17 Palembang, Wong Kitogalo. Nah, untuk prestasi tadi juga udah disebutin. Cuma mungkin ada satu prestasi lagi yang menurut aku itu cukup bisa memberikan kalian apa ya? Contoh bahwa hal ini tuh bukan hal yang nggak mungkin, tapi kita butuh menerapkan teknik dan pola pikir yang tepat gitu, yaitu selain berprestasi di luar sekolah, yaitu di OSN, ICO, dan KSR, aku juga peringkat satu paralel di sekolahku gitu. Sekarang aku kelas 12. Nah, jadi pertama, aku yakin teman-teman semua udah familiar lah sama yang namanya OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Jadi izin aku mau jelasin sedikit aja tentang OSN, overview-nya itu ini nih untuk apa dan bidang-bidangnya apa aja. Jadi OSN ini adalah Olimpiade di bidang sains yang diadakan 1 tahun sekali dalam beberapa tahap untuk 3 jenjang, yaitu dari SD, SMP, dan SMA. Jadi untuk SD dia itu ada 2 bidang, untuk SMP juga ada 3 bidang, sedangkan untuk SMA kita itu ada 9 bidang. Nah, 9 bidang ini apa aja? Kalian sebenarnya bisa searching di Google apa aja 9 bidangnya. Terus kualifikasinya itu kita nggak harus SMA untuk ikut OSN ini. Maksudnya apa? Bukan berarti kita harus kelas 10 dulu diterima di SMA baru kita bisa ikut OSN. Tapi kelas 9 pun juga bisa ikut OSN jenjang SMA dengan syarat dia sebenarnya tergantung bidangnya juga, tapi nilai dia di sekolah itu memenuhi untuk ikut OSN ini gitu. Contohnya mungkin kalau kamu masih SMP tapi kamu udah merasa cukup untuk berkompetisi di OSN Matematika SMA. Nah, itu kamu boleh mengajukan diri sebagai peserta dengan syarat nilai rapotmu emang cukup untuk dijadiin peserta gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap-tahap OSN. Jadi yang pertama itu ada OSN tingkat sekolah. Jadi mungkin ini kita lebih familiarnya itu sama seleksi sekolah. Nah, tapi tahap pertama ini OSN sekolah ini enggak semua sekolah itu menyediakan. Dalam artian enggak semua sekolah itu menyeleksi. Jadi ibaratnya gini, kalau untuk tingkat kota itu satu sekolah maksimal mewakili 5 orang di satu bidang, kalau misal yang mau daftar di satu bidang itu kurang dari 5, otomatis nggak ada seleksi lagi gitu kan. Dan kalaupun ada seleksi, seleksinya itu nggak tetap, oh harus di bulan apa Desember, enggak. Jadi sekolah bebas menentukan kapan seleksinya. Mungkin ada sekolah yang seleksinya itu cepat, sekitar bulan Oktober atau November. Ada juga sekolah yang seleksinya itu mendekati tanggal OSNK, yaitu sekitar bulan Februari sama Maret. Jadi sekali lagi, OSN ini untuk di jenjang SMA, untuk satu bidangnya, satu SMA itu maksimal mengirimkan 5 orang. Gitu. Nah, setelah kalian terpilih menjadi peserta OSNK yang mewakili sekolah nih, nah, kalian akan bertanding di OSN tingkat kota yang dilaksanakannya itu pada bulan Februari sampai Maret. Aku lupa kalau tahunku itu tepatnya tanggal berapa, tapi kalau nggak salah dia itu akhir Februari mendekati awal Maret tuh. Jadi kalau misal sekarang itu bulan apa ya? Bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya sekitar 5 sampai 6 bulan kalian punya waktu buat siapin OSN tingkat kota gitu. Nah, dari sini semua peserta yang ikut OSN tingkat kota itu akan diseleksi lagi untuk mewakili kotanya ke tingkat provinsi. Tingkat provinsinya diadakan sekitar bulan April sampai Mei. Berapa orang yang dipilih untuk ke provinsi? Nah, kalau secara besar ya, secara makronya, OSNK ini dia satu bidang itu kira-kira 30.000 peserta. Dari 30.000 itu nanti dipilih sekitar 2.000 untuk ikut OSNP. Jadi sekitar ya 1/15 gitu. 1/15 sampai 1/10. Nah,
Tapi ketentuannya itu bukan berarti peringkat 2000 peringkat teratas itu bakal mewakili ke provinsi, enggak. Jadi setiap kota itu mengirimkan perwakilan setidaknya satu setiap bidang. Jadi, misal kalian tinggal di kota apa, setiap bidang itu harus mengirimkan satu orang ke tingkat provinsi. Gimana kalau ternyata kuotanya itu belum terpenuhi semua. Ternyata masih ada orang yang pantas untuk ikut OSN tingkat provinsi. Jadi ada istilahnya itu passing grade. Jadi kalau misal nilai kalian itu sudah di atas ambang batas atau passing grade, yang mana passing grade ini ditentukan dari statistik skor kalian di OSNK secara kolektif, itu kalian juga bakal diikutin ke OSNP. Dengan syarat satu lagi, dengan syarat setiap kota itu tidak boleh mengirimkan lebih dari 10 orang per bidang. Tapi sebenarnya aku juga apa ya, 10 orang per bidang ini kayaknya nggak pasti juga karena ada juga bidang yang mengirimkan 16. Mungkin regulasi di bidang-bidang lain itu berbeda. Tapi kalau di kimia dia itu 10 orang per kota per bidang. Nah, terus dari OSNP kalian bakal diseleksi lagi untuk mewakili provinsi. Nih, jadi dari mewakili sekolah, mewakili kota, mewakili provinsi ke tingkat nasional yang diadakannya itu bulan Agustus sampai September. Kalau tahun ini OSN-nya itu sekitar tanggal 27 Agustus sampai 1 September kalau nggak salah. Untuk peserta OSNN, Indonesia kan sekarang punya berapa ya? 38 provinsi, ya kan? Nah, dari 38 provinsi ini, setiap provinsi harus mengirimkan setidaknya satu orang setiap bidang. Satu orang setiap bidang. Dan oke, kita udah kekumpul 38 orang nih. Sisa 62-nya kemana? Karena peserta OSN ini 100 orang per bidangnya. Nah, 62-nya ini diurutkan peringkatnya secara nasional gitu. Jadi 62 orang kita isi dari peringkat nasionalnya, terserah dari daerah manapun, tapi satu provinsi nggak boleh mengirimkan lebih dari 10 orang per bidang. Jadi mirip aturannya sama OSNK tadi. Gitu. Dari 100 orang di tingkat nasional di satu bidang, sebanyak 5 orang akan dipilih menjadi peraih medali emas, 10 orang sebagai peraih medali perak, dan 15 orang sebagai peraih medali perunggu. Jadi kalau kita lihat secara statistik, medalisnya itu ada 30. Sedangkan pesertanya itu di tingkat kota itu ada 30.000. 30 dari 30.000 per 1.000. Jadi kalian termasuk 0,1% siswa SMA dengan kemampuan sains di bidangnya 0,1% teratas gitu. Jadi kalian bisa anggap itu sebagai suatu prestasi ya, jelas prestasi. Nah, oke. Kenapa harus OSN? Tadi OSN ini prosesnya panjang banget dan bakal makan waktu dan tenaga banget. Tapi kenapa orang tuh pengen gitu ikut OSN sampai ada 30.000 orang yang ikut? Oke, jadi yang pertama, OSN ini kredibel. Dia sangat-sangat bergengsi. Dari jumlah pesertanya aja udah kelihatan 30 orang dipilih sebagai medalis dari 30.000. Persentasenya itu selektivitas awardnya itu sangat-sangat sangat kecil gitu. Jadi jelas bahwa OSN ini kredibel. Bahkan kalaupun kalian belum dapat medali, kalian berpartisipasi di tingkat provinsi atau nasional pun itu sudah termasuk prestasi juga gitu karena saking kredibelnya OSN ini nggak cuma dari segi peserta tapi juga dari segi hadiahnya dan manfaatnya ke depannya aku bakal bahas di poin-poin lainnya. Kalau hadiah secara nominal uangnya, perunggu itu tahun ini dapat 15 juta rupiah, perak dapat 20 juta, emas dapat 25 juta. Naik 5 kali lipat dari tahun lalu, yaitu tahun aku waktu emas kimia gitu. Aku dapat 5 juta sebagai emas di tahun ini, dan insya Allah tahun-tahun ke depannya juga 25 juta gitu. Kedua, jelas kalian bakal dapat pengalaman berkompetisi baik secara online gitu ya, kota atau provinsi. Sebenarnya tergantung wilayahnya juga. Ada provinsi atau kota yang melakukan OSN ini secara online, ada juga yang secara offline. Tapi OSN itu wajib online gitu. Wajib online, sorry. Wajib offline karena dikumpulin di satu tempat kalau kemarin di Jakarta. Nah, itu sendiri udah termasuk pengalaman yang tidak bisa dilupakan gitu. Kalian dipilih sebagai 100 orang em, finalis OSN dari 30.000 orang gitu kan. Jadi ya, you can
apa ya, simpen lah gitu. Terus yang ketiga, itu jelas OSN ini membentuk kebiasaan. Karena apa? OSN ini kan prosesnya panjang. Dari sekolah ke kota, kota itu aja bulan Februari, nasional itu bulan Agustus, dan mungkin kalau kalian mau ikut lomba-lomba yang lain juga harus menerapkan kebiasaan yang sama, yaitu apa? Konsisten, fokus, dan cara belajar. Jadi dengan kalian ikut OSN, kalian itu jadi tahu cara belajar. Dan cara belajar ini lebih penting daripada pelajaran itu sendiri. Sebenarnya ini subjektif ya, tapi dengan kalian tahu cara belajar dan tahu cara mengetahui cara belajar, jadi begitu level gitu, itu kalian bisa literally belajar apapun gitu. Dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang bermanfaat gak cuma di SMA, tapi juga di kuliah dan di ya setelah kuliah gitu, dunia kerja dan lain-lain. Terus yang keempat, jelas OSN ini bisa juga mungkin sebagai personal branding atau sebagai tutor di suatu lembaga. Kalian bisa manfaatin, oh, aku sebagai medalis ini aku punya nilai gitu. Jadi dengan adanya OSN, kalian itu menambah value diri, yaitu jadi sebagai personal branding. Bisa juga di medsos, kalian juga bakal kena expose ke banyak lembaga-lembaga gitu. Terus yang kelima, OSN ini sebagai head start kuliah. Kenapa? Misalkan kalian mau kuliah kedokteran dan kalian ambil OSN biologi. Kedokteran itu kan erat banget ya kaitannya sama biologi, makanya sehari-harinya itu biologi. Dan OSN biologi ini materinya itu bukan materi biologi SMA, tapi materi biologi yang advance yang emang sudah eh, baru dibahas di perkuliahan gitu. Jadi dengan kalian belajar OSN, kalian dapat ilmu lebih cepat dibandingkan teman-teman kalian yang lain yang mungkin nggak berkompetisi di OSN. Oh ya, sorry, ini personal brandingnya kedua kali. Oke. Nah, jadi itu skills tentang kenapa harus OSN dan kalian itu bakal merasakan manfaatnya langsung ketika kalian sudah ikut gitu. Nah, oke, kalian udah belajar, kalian udah berjuang demi dapat medali. Oke, terus kalian dapat tuh medalinya. Terus apa gitu? OSN ini kan hidup itu nggak cuma tentang OSN, walaupun OSN ini prosesnya panjang dan kalian mengeluarkan keringat dan uang yang mungkin bisa dibilang banyak, tapi dengan kalian dapat medali OSN, itu bukan berarti hidup kalian tuh selesai dan kalian nggak perlu berjuang lagi. Masih ada tantangan di depan kalian. Contohnya kalian bisa ikut seleksi untuk International Science Olympiad. Contohnya nih, kalian OSN bidang kimia. Kalian lolos sebagai medalis. Nah, 30 dari medalis itu bakal diundang lagi untuk mengikuti seleksi. Seleksinya sama dari pemerintah juga. Untuk apa? Untuk ikut ke Olimpiade Sains Internasional. Jadi untuk kimia, Olimpiade Sains Internasional itu disebut International Chemistry Olympiad. Dan biasanya untuk setiap bidang itu beda-beda, tapi untuk kimia sendiri ada 3 tahap pelatihan dan 2 tahap seleksi. Jadi pelatihan pertama, seleksi pertama, pelatihan kedua, seleksi kedua, baru pelatihan ketiga sebelum berangkat ke negara host International Science Olympiad tadi, gitu. Terus yang kedua, kalian juga bisa ikut lomba-lomba lain, tapi lomba-lombanya juga harus yang kredibel. Contohnya apa? Lomba-lomba universitas. Jadi lomba-lomba univ itu juga sebenarnya jelas ya OSN itu lebih kredibel dibanding lomba universitas. Tapi lomba universitas ini juga bisa menambah value. Contoh kalian mau masuk UI, kalian ikut lomba kimia dari UI. Nah, itu bisa menambah chance kalian SNBP di UI gitu contohnya. Terus yang terakhir itu setelah kalian mendapatkan ilmu dari belajar untuk OSN, sayang kalau ilmunya itu nggak diterusin. Nah, jadi kalian juga bisa menjadi tutor. Menjadi tutor ini nggak cuma untuk medalis doang ya. Misal kalian medalis, baru kalian daftar tutor di lembaga, enggak juga. Kalian sebagai finalis atau partisipan di OSP, itu kalian juga tetap bisa jadi tutor. Contohnya apa? Kalian transfer ilmunya ke adik kelas. Misal kalian belum dapat kesempatan untuk menang di tahun itu, mungkin dengan kalian mentransfer ilmu ke adik kelas, ada di antara adik kelas kalian yang bisa jadi medalis atau lebih lagi mewakili ke internasional gitu. Oke, jadi itu udah selesai tentang deskripsi umum lah tentang OSN. Sekarang kita bahas gimana sih cara nyiapin buat Progress. OSN ini detail, oke? Jadi sebelum kita bahas technical technical detailsnya, kita bahas dulu tentang mindsetnya. Mindset
oh, aku berkompetisi, apa mindset yang harus aku miliki, gitu. Kalau menurut aku ya, ini mungkin menurut setiap orang itu beda-beda. Tapi ini aku dapat dari aku sendiri dan beberapa teman-temanku yang lain yang juga medalis dan perwakilan di internasional, mereka itu rata-rata menerapkan mindset ini gitu. Yaitu jadilah seorang pelajar, be a learner. Artinya, kita itu akan menanamkan mindset bahwa kita itu harus selalu mengembangkan value kita. Kita harus selalu apa ya, mengembangkan pengetahuan kita gitu. Jadi kita belajar untuk mengembangkan diri, dan ini nggak cuma bisa diterapkan untuk bidang akademik juga, tapi untuk hal-hal yang lain juga. Contohnya mungkin soft skill sosial dan lain-lain, itu juga bisa kita pelajari dengan menerapkan mindset be a learner tadi. Dan balik lagi ke poin manfaat OSN, yaitu belajar untuk belajar. Jadi belajar caranya belajar, ini juga saling berkaitan gitu. Terus selain itu, walaupun kita belajar, kita juga harus punya target. Jadi, oke, kalian belajar, tapi kalau misal belajarnya ini tidak apa ya, tidak terstruktur dan tidak punya target, kemungkinan apa yang kalian pelajari ini kurang tersalurkan gitu manfaatnya. Bukan berarti nggak bermanfaat, tapi manfaatnya itu kurang efektif tersalurkannya. Jadi kita harus tetap punya target. Contoh aku belajar untuk OSN. Oke, kita belajar untuk mengembangkan pengetahuan dengan target untuk meraih medali OSN. Contohnya gitu. Tapi walaupun kita sudah dapat medali, bukan berarti belajar kita itu selesai, tapi juga kita harus menerapkan growth mindset. Jadi kita tetap belajar mengembangkan value kita, eh nggak cuma di kimia atau di bidang apapun, tapi di seluruh bidang yang ada dalam kehidupan. Ya, walaupun agak hiperbola atau gimana gitu kedengarannya, tapi that's my mindset and some of my friends. Tuh. Oke, udah. Buat mindset udah selesai. Sekarang kita masuk ke cara belajar yang general. Tuh. Jadi yang pertama, dan yang menurut aku itu penting banget, mungkin bisa dibilang paling penting, itu berdoa. Kenapa? Ya, kita kan manusia ya. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Manusia itu butuh, em, apa ya? Apa yang kita dapetin itu bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri, tapi ada yang membantu yang di atas gitu kan. Jadi enggak cuma kita belajar, tapi juga kita tawakal gitu. Jadi kita tetap berdoa, minta semoga jalannya itu dimudahin. Tujuannya apa? Dengan misal kalian berdoa, kalian itu bisa menerapkan poin-poin cara belajar yang lain. Misal fokus dan konsisten. Kalau kita nggak berdoa untuk misal, ya Allah jadikanlah aku ketika belajar itu fokus dan konsisten. Bisa jadi kita itu kurang motivasi gitu, kurang motivasi untuk mengejar apa target kita tadi gitu. Jadi doa ini penting banget. Terus yang kedua, yaitu fokus. Fokus ini berarti kita nggak lupa sama target kita dan ketika kita belajar, jadinya itu kita nggak terdistraksi sama yang lain gitu. Jadi kalau misalkan kamu tahu nih, oh kalau ada HP di sekitar, aku tuh gampang terdistraksi, maka kita singkirin dulu HP-nya. Kita em, belajar pakai media yang lain. Contohnya mungkin kalau misal kita pakai laptop, kita itu nggak terdistraksi. Atau misalkan kalau pakai laptop juga terdistraksi, kita coba akalin gitu. Misalkan kita matiin wifi-nya gitu. Ya, berlebihan tapi that depends on the person. Bisa jadi kita ngeprint soalnya atau ngeprint materinya, terus kita belajar gitu. Jadi itu fokus dan hilangkan distraksi. Dan yang ketiga itu adalah konsisten. Oke, kita udah tahu nih ketika per sesi belajar itu kita harus fokus supaya ilmunya itu gampang serap. Tapi kalau kita nggak konsisten, contohnya satu hari kita belajar, terus beberapa hari kita enggak, terus tiba-tiba mau belajar lagi, terus beberapa hari enggak, nanti tuh apa yang udah kita bangun di sesi-sesi sebelumnya itu bakal hilang dan apa ya, roboh. Sedangkan kalau kita konsisten, kita itu ibarat bangun balok gitu. Kita bangun balok, kita konsisten. Kalau misal suatu hari kita nggak konsisten, baloknya ini gampang ketiup angin gitu. Jadi kita harus bangun dari awal lagi. Jadi intinya kita harus tetap apa ya, fokus dan konsisten dalam belajar. Jadi itu cara belajar yang benar-benar general. Buat aku rangkum, pertama itu kita harus berdoa, kedua kita harus fokus dan hilangkan distraksi, ketiga kita konsisten dan enggak sekali belajar sekali enggak gitu. Nah, sekarang kita eh, cara belajar yang spesifik yang apa ya? Memang cara belajar yang khusus untuk OSN. Ini aku dapetin dari pengalaman sendiri dan ini bakal beda sama cara belajar untuk hal-hal yang lain, misal di non akademik.
Kalau untuk OSN sendiri, menurut aku itu ada 3 poin yang paling penting. Yang pertama itu cari komunitas. Jadi kalian cari komunitas, misal di sekolah, oke, kalian ketemu komunitas di sekolah, maka kalian ajak komunitas untuk belajar gitu. Yuk kita belajar untuk OSN gitu, kita bahas apa, kita belajar apa gitu. Kalau misalkan di sekolah kalian nggak ada, atau belum ada yang tertarik atau ketertarikannya beda sama kalian bidangnya, kalian cari komunitas online. Komunitas online itu banyak. Pokoknya nanti kalau misalkan kalian penasaran, kalian boleh tanya aku langsung, oke? Tapi komunitas itu ada banyak banget dan kalian bisa pilih salah satu gitu. Di sana kalian bisa kayak bahas soal atau kayak be friends in general gitu. Nah, ketika kalian udah cari komunitas, komunitas ini fungsinya bukan cuma buat ngobrol sehari-hari gitu kan, karena kan juga namanya komunitas OSN. Kalian bisa manfaatin komunitas ini, contohnya dengan memanfaatkannya untuk menemukan pathway atau struktur pembelajaran. Jadi kalian itu misal untuk OSN, kalian belajar dari mana dulu, setelah kalian belajar ini kalian belajar apa lagi gitu. Jadi kebayang pathway-nya dan juga waktu yang dibutuhkan. Kalian bisa dapat pendapat dari banyak orang tuh. Misal si A dia itu belajar materi ini butuh beberapa hari, sedangkan si B itu dia butuh beberapa minggu. Tapi ada yang cuma beberapa jam itu paham. Dan kalian tuh jadi kebayang, oh berarti materi ini tuh tergantung sama pemahaman orangnya gitu. Pokoknya kalian bakal dapat banyak insight kalau kalian join komunitas dan kalian aktif untuk mencari informasi seputar OSN di sana. Nah, terus juga komunitas ini bisa dipakai buat mencari sumber belajar. Contohnya dengan kita tanya ke kakak alumni gitu, "Kak, buat OSN ini sumber belajarnya itu dari mana? Buku-bukunya dari mana? Atau ada, link drive-nya segala macam, soal-soalnya dari mana?" Nah, itu semua kalian bisa dapetin dari orang yang memang udah berpengalaman. Nah, yang ketiga, perbanyak latihan soal. Jadi gini, OSN ini kan Olimpiade Sains Nasional. Format soalnya itu kita dikasih soal, kemudian kita jawab. Beda sama contohnya Olimpiade Research gitu kan. Kalau research itu bukan kita dikasih soal terus kita jawab, tapi waktunya itu lama gitu kan. Nah, kalau OSN karena target objektif kita itu mengerjakan soal dalam sekian waktu, berarti ada komponen-komponen yang harus kita kembangin. Terutama itu speed dan intuisi dalam mengerjakan soal. Jadi misal kalian udah dapat materi A, terus ternyata kalian nggak bisa menerapkan konsep itu di soal, itu artinya kalian kurang latihan soal. Bukan berarti kalian nggak paham sama materinya, tapi kalian belum, apa ya, belum sepenuhnya dapat intuisi pemanfaatan dari materi ini di soal tuh gimana, gitu. Jadi intinya kita perbanyak latihan soal untuk meningkatkan speed dan membangun intuisi. Nah, oke. Sekarang, tadi udah tentang cara belajar OSN. Sekarang gimana cara kita untuk memanage semuanya gitu. Kalau dari aku sendiri, ada satu teknik yang sering banget aku pakai ketika berhadapan sama banyak tugas atau banyak hal yang harus dikerjakan dalam waktu tertentu, yaitu Eisenhower Matrix. Aduh, aku nggak tahu deh bacanya bener apa enggak. Intinya matrix urgent, non-urgent, important, not important gitu loh. Urgent ini artinya mendadak atau apa ya, deadline-nya itu cepet. Not urgent itu berarti deadline-nya masih lama. Important itu berarti penting banget, artinya kalau nggak dikerjain itu ibarat meninggalkan kewajiban. Kalau not important itu berarti nggak akan berefek sama kehidupan kita gitu. Nih sebagai contoh nih, kita lihat di matriksnya. Kalau kita punya sesuatu yang urgent dan penting, maka kita lakukan. Kita langsung lakukan hal itu, untuk supaya cepat selesai dan bisa kerjain yang lain. Contoh nih, kalian punya ulangan. Ulangan kalian itu besok dan kalian belum selesai belajar untuk ulangannya. Nah, itu kalian bisa, langsung belajar untuk ulangan, baru kalian bisa lakuin hal-hal yang lain. Apakah berarti kalian nggak belajar OSN? Bukan bukan gitu juga ya, tapi kalian utamain dulu ulangannya, baru kalian belajar untuk OSN gitu. Jadi pengaturan waktunya kira-kira gitu. Nah, kalau OSN sendiri, dia ini kan oke, kita analisis nih OSN, urgent atau not urgent. OSN itu masih 6 bulan, 5 sampai 6 bulan lagi yang tingkat kotanya. Berarti jelas bahwa OSN ini nggak urgent gitu kan. Berarti kita tinggal tentuin OSN ini penting apa nggak penting. Nah, jelas ya, buat teman-teman semua aku yakin kita semua anggap OSN itu hal yang penting ya. Berarti berdasarkan matriks ini, cara kita membagi waktu untuk belajar OSN itu adalah dengan
menjadwalkan belajarnya gitu. Jadi kita ibaratnya susun suatu jadwal belajar, tapi ini nggak wajib ya, ini nggak wajib. Bisa juga jadwal belajar mental, kalian siapin waktunya kira-kira kapan kalian available buat belajar OSN. Jadi kalian manfaatin waktu luang selama kalian lagi nggak burn out untuk belajar OSN gitu. Terus contoh lain gitu, not important tapi dia urgent. Ya jujur aku kayaknya nggak pernah deh ketemu hal-hal yang not important atau urgent atau jarang banget. Jadi aku mostly itu aku ketemu sama dua, urgent tapi penting atau not urgent penting juga gitu. Jadi kalau misalkan urgent dan penting kita langsung kerjakan, tapi kalau misalkan dia penting tapi nggak urgent berarti kita schedulekan ke waktu yang lain. Gitu. Nah, selain Eisenhower Matrix itu tadi, ada lagi tips time management sama task management yang sering aku pakai, yaitu membuat sebuah to-do list gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya banyak hal yang buat dikerjain gitu secara bersamaan, misal organisasi, tugas sekolah, terus juga kalian harus bikin tugas ini, bikin tugas itu, terus kalian juga harus belajar OSN segala macam pusing. Nah, kalian bikin sebuah to-do list. Jadi kalian list semuanya, kalian list deadline-nya, terus kalian pakai Eisenhower Matrix yang tadi buat tentuin, oh ini posisinya di mana, ini tingkat urgentnya di mana, dan kalian bisa manage satu-satu. Nah, mungkin ini tuh kesannya kayak simple banget, kurang apa ya, kurang konkret sampai kalian menjalani secara langsung. Tapi kalian itu yakin deh, kalau kalian terapin ini ketika kalian mengalami langsung, itu tuh berefek banget. Karena sebelumnya tuh aku kalau ketemu banyak hal yang dikerjain bersamaan, aku nggak pernah bikin to-do list. Akibatnya apa? Akibatnya banyak yang aduh, lupa harus dikerjain padahal besok dikumpul. Jadi semenjak aku bikin to-do list, jadi semakin tertata gitu. Jadi, oh nggak akan lupa bahwa aku harus kerjain ini. Ya paling kalaupun aku nggak kerjain itu karena apa ya, ada urusan lain yang lebih penting gitu. Sesuai Eisenhower Matrix yang tadi gitu. Nah, oke. Sebenarnya tadi itu udah cukup banget gitu kan. Kayak kita udah tahu cara belajarnya, cara time managementnya. Kesannya itu udah kayak rencana yang sempurna banget. Tapi ada saatnya kalian udah ngerasa semua berjalan lancar, kalian udah belajar, time management kalian juga oke banget. Tapi tiba-tiba kalian ngerasa burnout gitu. Burnout itu apa maksudnya? Maksudnya kalian tuh udah coba buat ngerjain sesuatu, tapi 1 jam kemudian nih, ternyata nggak ada yang kalian kerjain. Kalian kalian anggap kalian tuh lagi ngerjain sesuatu, padahal in reality kalian nggak ngerjain apa-apa gitu. Jadi 0% efisiensinya. Itu tanda-tanda bahwa kalian sedang burnout. Burnout ini artinya kalian lagi capek. Oke? Kalau kalian lagi burnout, kalian jangan panik dan coba untuk, aduh aku harus kerjain ini, aku harus selesain ini. Apalagi yang emang butuh kemampuan berpikir. Contohnya OSN. Kalau kalian ngerasa burnout, kalian istirahat. Dengan syarat istirahatnya ini harus secara sadar. Bukan berarti istirahatnya itu buka mata gini ya, bukan. Maksudnya kalian sadar bahwa kalian itu memberikan diri kalian istirahat. Bukan, aduh, aku terpaksa istirahat. Jadinya istirahat kalian itu kurang berefek gitu. Nanti kalian bangun-bangun burnout lagi. Jadi kalian bilang ke diri sendiri, oh aku emang harus istirahat karena aku lagi burnout gitu. Terus juga selain kalian istirahat, contohnya tidur, bisa juga menghadapi burnout ini dengan cara healing. Contohnya kalian cari teman buat healing gitu, buat diajak ngobrol atau jalan kemana gitu. Itu buat refreshing lah. Terus juga kalian juga bisa menghadapi burnout ini dengan cara doa. Jadi kalian mendekatkan diri sama Tuhan, nanti siapa tahu kan burnoutnya cepat hilang gitu kan. Pokoknya kita nggak cuma berpedoman kepada hal-hal yang konkret, tapi juga hal-hal yang abstrak gitu, yang hal-hal yang nggak terlihat. Burnout ini eh, aku nggak bisa bilang burnout ini punya waktu yang pasti berapa lama, tapi kalau dari pengalaman aku sendiri, burnout yang parah itu bisa sampai berhari-hari, mungkin 3 sampai 4 hari itu bisa. Jadi kalau kalian ngerasa 1 hari tapi kalian masih burnout, wajar. Berarti emang kalian butuh istirahat gitu. Nah, tapi takutnya kalau kalian istirahat terus-menerus, nanti tuh kalian nggak akan produktif lagi. Maka gimana tuh cara ngatasinnya? Jadi saranku, kalau misal kalian burnout, kalian jangan cari sumber apa ya, sumber healing yang instan. Maksudnya apa?
kalian burn out, kalian atasin dengan cara kalian scroll sosial media. Itu kan apa ya, dopaminnya itu langsung terpenuhi, kalian langsung punya lonjakan dopamin, kalian capek, kalian langsung puas gitu. Jadi setelah kalian hilang dari asupan sosial media tadi, ketika kalian belajar itu bakal ngerasa burnout lagi. Jadi percuma gitu kalau misalkan kita hadapi burnout atau rasa capek ini dengan main hal-hal yang maaf ya nggak produktif gitu. Apakah berarti kita nggak boleh gitu main sosial media? Boleh, tapi kalau aku sendiri ngaturnya itu setelah kita melakukan hal lain yang produktif. Contoh, aku udah belajar selama 1 jam, maka aku bakal main 15 sampai 20 menit gitu. Itu ada tekniknya namanya Pomodoro. Aku sebenarnya nggak pernah pakai sih, cuma that's also interesting dan kalian bisa research lebih lanjut tentang itu. Gitu. Nah, pokoknya satu hal lagi yang aku mau sampein, mungkin sekarang kalian udah dapet dan prakteknya nanti kalian udah coba praktekin semuanya. Tapi in reality nggak segampang kedengerannya gitu. Ternyata burnout ini lebih susah dari kedengerannya cara mengatasinya. Dan itu hal yang wajar. Karena pertama, mungkin hal ini tuh baru menurut kalian. Terus yang kedua, kalaupun ini bukan hal yang baru, nggak semua orang itu punya pace yang sama untuk belajar cara menghadapi semua ini tadi. Jadi nggak apa-apa, intinya kalian terus berusaha untuk beradaptasi. Jadi kalian terus berusaha untuk figure out yourself. Kalian tahu kalian ini orangnya gimana. Oh, kalau aku dikasih ini nanti akibatnya ini. Oh, kalau aku nanti gini nanti manfaatnya ini. Jadi kalian akan lebih terbiasa untuk berpikir untuk kebiakan, kebaikan diri sendiri gitu. Satu lagi, maaf ya, satu lagi aku mau ngingetin bahwa aku juga nggak 100% bisa menerapkan ini. Tapi ini adalah hal yang terus aku pegang teguh gitu. Oke, udah selesai tentang materinya. Sekarang aku mau cerita deh tentang perjalanan aku dari OSN terus ke pelatnas, pembinaan sampai ke ICO. Nah, jadi awalnya aku kan OSN-nya bidang kimia nih. Jadi aku pas SMP itu udah pernah OSN, tapi bidang matematika. Aku ngerasa matematika itu boring gitu. Matematika itu udah makin lama makin nggak menarik, kayak nggak ada hal yang baru yang bisa dipelajarin. Itu doang belajarnya. Kalaupun ada yang baru, susah dan aku ngerasa nggak bisa belajarnya. Jadi aku like di satu poin tadi, yaitu konsisten gitu kan. Jadi aku coba bidang-bidang lain. Aku coba belajar biologi, aku coba belajar fisika, aku coba belajar kimia, informatika, ekonomi. Pokoknya aku cobain untuk apa ya, mencari kira-kira mana di antara bidang-bidang ini yang cocok untuk aku gitu. Dan ternyata aku ngerasa bahwa informatika sama kimia ini cocok gitu. Informatika ya karena basically informatika ini kan sebenarnya matematika gitu, tapi medianya dia pakai coding gitu. Sedangkan kimia ini hal yang benar-benar baru dan bukan hal yang abstrak gitu kan. Kimia ini ada penerapannya di kehidupan dan bisa langsung kita lihat. Contohnya reaksi. Kita bisa bayangin kita lagi lab, terus kita melakukan reaksi. Kan enak gitu kan. Berarti kita belajar itu serasa sebenarnya nggak ada yang percuma ya. Cuma maksudnya langsung kebayang gitu manfaatnya di dunia nyata itu gimana. Jadi karena kimia itu menurut aku lebih konkret, aku jadi tertarik buat belajar kimia. Dan kimia juga punya hitung-hitungan sebagai anak matematika ya aku seneng dong belajar kimia. Jadi aku coba iseng-iseng belajar materi kimia SMA. Jadi aku tamatin materi kimia SMA-nya. Waktu itu aku masih kelas 9 baru naik kelas 10. Aku udah tamat materi kimia SMA. Nah, tapi aku sebenarnya waktu SMA itu udah kepikiran buat OSN matematika. Sampai suatu saat waktu kelas kimia pertama di sekolah, guru aku tuh notice, kok kamu taunya udah jauh banget nih tentang kimia. Kamu mau nggak kalau diajak OSN kimia gitu kan? Ya udah aku bilang awalnya aku nolak karena aku mau OSN matematika, udah pengalaman dari SMP juga kan. Tapi dibujuk-dibujuk terus juga konsultasi sama orang tua, ya nggak apa-apa. Tahun pertama coba kimia, kalau misalkan hasilnya kurang memuaskan, tahun kedua baru nanti matematika gitu. Ya udah, aku sih mikirnya nggak akan menang ya. Aku mikirnya paling mentok-mentok nasional gitu. Karena masa 1 tahun itu waktu yang cukup buat belajar, sedangkan matematika aku udah belajar bertahun-tahun mentoknya itu sampai perak pas SMP. Nah, aku belajar kimia pas OSK,
aku tuh bener-bener 100% yakin nggak lolos gitu. Aku kayak, aduh udah pasrah banget. Karena aku nggak tahu saingannya itu gimana, pemahaman mereka udah sampai mana. Ternyata waktu pengumuman, aku juara satu di kota Palembang. Tuh, jadi aku jadi makin termotivasi buat belajar kimia. Terus pas OSP, aku juga peringkat satu di Sumatera Selatan. Terus pas nasional, nah pas nasional ini, itu kan posisinya aku udah join sama komunitas. Ya kan, kayak poin pertama tadi, cari komunitas. Dari komunitas ini, ternyata banyak gitu dari komunitas yang masuk ke nasional. Jadi ibaratnya di sana aku tuh udah punya banyak teman gitu. Jadi nggak, aku ngerasa nggak sendiri dan berkompetisi sama orang-orang yang memang aku kenal dan kompeten gitu. Jadi kami em, ibaratnya berlomba lah di sana dan alhamdulillah selesai nasional aku dapat medali emas. Jujur aku 100% gak nyangka aku bakal dapat medali emas karena aku nggak pernah sekalipun latihan praktikum kecuali sorry, pernah kecuali di pelatihan. Aku pernah ikut pelatihan sekali di luar kota, praktikumnya itu pun masih kacau banget. Tapi ajaibnya, meskipun aku nggak bisa praktikum, aku tetap dapat emas. Mungkin ya karena aku maksimalin di teori atau jalur langit juga gitu kan. Jalur langit pasti berpengaruh. Dan dapat emas peringkat kedua nasional gitu. Dari situ aku diundang lagi, diundang ke pelatihan tahap pertama International Chemistry Olympiads yang diadakan sekitar bulan, lupa lagi. Ini kayaknya ada tanggalnya deh. Maret, iya, Maret 2024. Dari pelatihan itu 30 orang diundang, terus aku lolos peringkat pertama. 10 orang dipanggil lagi buat ke pelatihan yang tahap kedua, sekitar bulan, lupa, Mei deh kalau nggak salah. Mei, dan alhamdulillah lolos sebagai satu dari 4 timnas yang mewakili Indonesia ke International Chemistry Olympiad. Sebelum itu, aku ikut pelatihan lagi, pelatihan tahap ketiga International Chemistry Olympiad buat siapin lomba di Arab Saudinya, langsung berangkat berempat dan di internasional alhamdulillah aku dapat perunggu gitu. Nah, em, terus juga tadi kan dibilang bahwa, sorry. Nah, tadi juga aku bilang bahwa tahun ini aku ikut OSN matematika. Nah, sebenarnya aku tuh awalnya mikir, aduh kalau misalkan aku dapat perunggu, aku bakal ikut OSN kimia lagi tahun depannya karena eh, siapa tahu dapat hasil yang lebih memuaskan gitu kan. Tapi ternyata langsung dapat emas. Kalau emas itu nggak boleh ikut di bidang yang sama. Jadi aku pindah bidang. Karena aku dulu udah pengalaman di matematika, aku balik ke matematika. Ya, tapi alhamdulillah dapat sampai nasional. Walaupun nggak dapat medali, tapi nggak apa-apa karena persaingannya juga ketat banget kalau di SMA. Terus juga mungkin aku juga kurang persiapan, banyak yang disiapin juga buat internasional. Jadi ya alhamdulillah aku bersyukur deh dapat nasional. Gitu. Oke deh, selesai. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan nggak nih terkait yang aku sampaikan barusan? Atau ada yang penasaran sama sesuatu tentang OSN atau tentang perjalananku selama OSN? Silahkan boleh ditanyain. Oke, thank you Kak Sultan sebelumnya. Yuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Itu tadi ada Kak Ananda Dian on mic, mungkin mau bertanya Kak. Oke, sambil menunggu teman-teman yang bertanya, mungkin bisa dari teman-teman yang misal berhalangan untuk on mic bisa di chat box. Oke, ini ada Kak Virginia Valeri, silahkan untuk on mic Kak. Jadi aku ada pertanyaan. Kebetulan bidang OSN aku itu juga kimia. Aku udah ikut kimia itu waktu kelas 9. Tapi baru latihan tuh beneran di awal tahun karena sekolah aku tuh juga tergolong cukup ambis di kimia ini gitu. Pokoknya di OSN gitu. Terus eh, aku tuh dikasih materi dengan guru-gurunya, tetapi tuh kayak terlalu cepet bagi aku gitu loh. Dan juga
masih bingung mau belajarnya itu kayak sumber yang benar itu dari mana. Boleh tolong bantuannya, Kak? Sip. Oke, oke. Jadi aku ulangin pertanyaannya. Jadi kamu di sekolah ada pelatihan tentang OSN, kamu ikut OSN bidang kimia, tapi kamu ngerasa pelatihannya itu terlalu cepet dan kamu belum bisa catch up, gitu kan? Oke, kalau dari aku sendiri ya, pelatihan itu memang kebanyakan didesain untuk cepet gitu. Jadi ada pelatihan yang cuma kalau online ya, ada pelatihan yang 32 jam. Aku nggak tahu kalau pelatihan di sekolah kamu itu gimana. Tapi kalau dari guru-guru seharusnya sih nggak cuma 32 jam gitu kan. Nah, intinya kalau kamu ngerasa pelatihannya itu terlalu cepet, opsi yang bisa kamu lakuin itu pertama, kamu tanyain ke gurunya mana yang kamu bingung gitu. Itu yang pertama. Tapi kan kita nggak mungkin ya setiap ada sesuatu yang kita bingung, kita langsung tanyain dan langsung dapat jawaban cepat dari gurunya. Maka apa alternatif kedua? Kamu bisa tanyain, tapi sama orang yang berpengalaman di OSN gitu. Itu opsi yang kedua. Atau opsi yang ketiga, kamu kejar sendiri materinya. Jadi kamu belajar sendiri dan kalau bisa lebih intens untuk mengejar materi pelatihan di sekolah gitu. Kira-kira apakah ada pertanyaan lanjutan? Kalau kakak sendiri kan alumni OSN Kimia juga. Kalau menurut Iya. kakak sumber apa tuh yang paling recommended gitu untuk dipelajari? Em, Kamu bisa bahasa Inggris atau enggak? Lumayan sih. Oke. Kalau menurut aku ya, kamu kan udah lumayan bisa nih bahasa Inggris. Jadi kamu coba belajar dari buku Kimia Dasar Raymond Chang gitu. Oh Sekalian kamu iya. juga latihan bahasa Inggris karena nanti di kuliah juga banyak jurnal yang dalam bahasa Inggris, sumber-sumber yang dalam bahasa Inggris. Jadi em, sekalian kamu ngembangin buat OSN, sekalian juga ngembangin kemampuan bahasa. Tapi kalau misalkan kamu kurang nyaman belajar dalam bahasa Inggris, aku punya saran YouTube Kimia ITB sih. YouTube Kimia ITB itu yang kimia dasar bagus buat siapin dasar-dasarnya gitu. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, thank you Kak Virginie. Um, udah bertanya dan thank you juga Kak Sultan udah menjawab. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Nih, ada yang nanya nih di chat Oh iya, dari Safira Ramadhani. Cara belajarnya kalau misal pulang sekolah sudah lelah. Oke, jadi ini aku jawab berdasarkan pengalamanku ya. Kalau aku sendiri dulu ya, waktu waktu aku lagi semangat-semangatnya buat ngejar OSN kimia, somehow aku anggap belajar kimia itu sebagai refreshing gitu. Jadi aku udah capek nih, aku udah capek sekolah. Aku tuh kalau bosen, ya selain mungkin buka sosmed sedikit-sedikit, aku baliknya itu ke belajar kimia gitu. Tapi kan nggak semua orang itu menganggap belajar kimia atau belajar OSN ini hal yang apa ya selalu menyenangkan gitu kan. Nah, kalau menurut aku, kalau kamu udah capek, jelas kamu tidur. Kamu tidur. Tidur itu kesannya sepele, tapi itu hal yang penting. Kalau kamu capek, tapi kamu paksain buat lakuin hal-hal produktif lain, nanti baliknya kemana? Baliknya ke burnout tadi. Kalian nggak akan melakukan hal tersebut dan berefek secara maksimal gitu. Atau kalau misalkan kalian capeknya itu nggak mau tidur, tapi usahain tidur deh. Kalau selain tidur ya mungkin kalian bisa baca buku gitu. Pokoknya yang aktivitas ringan-ringan, tapi yang nggak memberikan dopamin yang apa ya, dopamin yang jelek. Contohnya kalian scroll sosmed, itu dopamin yang jelek. Kalian capek bukannya nanti bangun-bangun udah seger malah makin capek gitu. Oke. oke, thank you Kak Sultan. Mungkin mau menambahkan juga mungkin untuk biar nggak capek juga bisa dengan ngebus dengan makan atau minum makanan-makanan favorit atau minuman-minuman manis yang bisa kayak es krim gitu ya biar semangat lagi gitu Tuh. balikin moodnya buat belajar gitu ya. Bener loh, es krim tuh bisa bikin semangat. Iya benar. Es krim coklat. em,
Oke, tadi saya sempat ngelihat ada Kak Gavin raise hand. Oke, silakan Kak. Izin bertanya Kak, kalau untuk dari jawaban pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kan salah satu sumbernya itu baca buku ya Kak. Eh, Mm-mm, mm-mm. Gimana caranya supaya kita enjoy dan nempel hasil bacaan kita tuh? Gimana tuh Oh, Kak mohon oke. jawabannya? Oke. Em, gini deh. Kalau misalkan kalian mau baca buku itu menarik, kalau saran dari aku itu kalian lihat dulu, ini secara spesifiknya ya, kalian lihat subbab-subbabnya. Jadi kalian kayak, jadi kebayang apa yang pengen kalian pelajarin nanti, dan kalian sesuaiin sama kebutuhan. Tapi yang kedua, yang paling penting itu kalian pastiin bahwa kalian memang tertarik sama mapel yang kalian pilih. Misal kalian pilih OSN Kimia, tapi kalian selalu, dan ini nggak cuma sekali dua kali, setiap kalian belajar buat OSN Kimia tadi, kalian ngerasa, aduh kok aku nggak tertarik gitu belajarnya. Nah, itu bisa jadi karena emang bidang yang kalian minati itu bukan bidang kimia. Jadi kalian bisa coba-coba bidang yang lain. Karena aku juga awalnya trial and error kan. Aku nggak langsung ketemu, oh kimia ini yang paling cocok. Aku juga sempat belajar fisika. Aku bahkan baca bukunya. Tapi, aduh, kenapa aku baca, oke aku tertarik, tapi nggak nempel gitu. Aku ngerasa fisika ini not for me gitu. Jadi aku coba-coba belajar yang lain sampai aku temuin bahwa kimia ini yang paling cocok gitu. Jadi buat menarik itu sebenarnya ada faktor trial and error-nya. Tapi kalau misalkan kalian udah merasa agak tertarik dan kalian mau meningkatkan ketertarikan, kalian bisa kaitin sama sumber-sumber yang lain atau kayak tadi kalian liatin subbabnya terus kalian jadi kebayang materi apa aja yang kalian pelajarin. Nah, aduh, aku mau ngomong apa lagi ya tadi? Oh ya, nempel. Kalau supaya bacaan kalian nempel, itu impossible in first try. Kalian sekali baca, kalian paham sama materinya, nggak tentu besoknya itu kalian masih ingat. Dan itu hal yang wajar. Aku juga ngalamin hal yang sama. Bahkan di bidang yang aku minatin, which is kimia. Berarti kita itu butuh apa? Kita butuh konsisten. Jadi ibarat kayak yang analogi aku bilangin tadi, balok udah ketiup angin kita bangun lagi. Tapi dengan kita udah terbiasa membangun balok itu tadi, nanti bangunan yang kita bangun itu bakal lebih kokoh gitu. Terus juga ini khusus untuk akademik ya. Kalau misalkan kimia, kalian udah baca buku, kalian udah ngerasa nempel. Kalau misalkan kalian capek untuk baca lagi gitu, kalian juga bisa pilih alternatif lain. Contohnya kalian kerjain soal terkait sama materi tertentu. Nah, itu juga bakal lebih nempel, sekaligus juga kalian jadi lebih cepat dalam ngerjain soal serupa gitu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, baik terima kasih teman-teman semua dan em, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat box. Cukup banyak, mungkin em, saya bacakan beberapa aja ya KL karena keterbatasan waktu begitu ya. Oke. Em, ini untuk dari Kak Monica. Menurut KL gimana ya strategi yang efektif untuk mengatasi rasa frustasi dan kelelahan mental selama periode intensif persiapan WSN? Dan gimana cara menjaga semangat tetap di saat-saat bosan? Karena setiap udah 2 jam rasanya udah males banget buat lanjutin. Rasanya capek. Silakan Kak. Oke, pertanyaan bagus. Em, aku sendiri ya, rasa frustrasi, kelelahan, terus juga bosen, kurang semangat, itu hal yang aku juga alamin gitu selama persiapan buat OSN kimia. Dan menurut aku sendiri itu bukan hal yang mudah gitu. Maksudnya kita frustrasi, kita langsung secara gampang, oh frustrasi hilang. Enggak. Kita butuh apa ya? Kita nggak bisa bilang teknik juga. Tapi kalau dari aku sendiri, sumber semangat aku itu dari teman salah satunya. Jadi kalau misalkan kita capek, frustrasi, lelah, kita cari temen buat cerita. Itu kalau dari aku ya, cari temen buat cerita atau cari temen buat bahas soal gitu. Dengan itu, mungkin yang sebelumnya kalian itu jadi dari nggak semangat buat belajar, kalian itu tiba-tiba ada spark lagi untuk ngelanjutin belajarnya kalian gitu. Jadi kalau saran saran dari aku sih, kalian cari sumber motivasi. Ya, kalau motivasi long termnya kan ya OSN itu tadi kan, OSN itu sendiri, OSN nasional, kalian dapat medali, itu motivasi long termnya. Tapi kalian juga
sebisa mungkin cari motivasi short term-nya gitu. Contohnya kalian bakal ketemu sama teman, kalian ngobrol gitu. Which may not work for everyone, tapi ya itu balik lagi PR buat kalian mencari apa yang cocok buat kalian. Oke, thank you Kak. Eh, em, agak bingung ya manggilnya KL. Oke, thank you KL untuk em, jawabannya. Semoga teman-teman di sini juga bisa memetik apa ya manfaat dari sharing session bersama KL pada siang hari ini. Nah, em, ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab karena ada keterbatasan waktu. Kira-kira nih, kalau teman-teman mau tanya, apakah oke, ternyata ada sedikit apa boleh perpanjangan waktu untuk pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan nih Kak. Aku bacakan dua mungkin ya Kak ya. Em, dari yang teratas tadi, eh, oke, dari Kak Naila Hana, Kak urutan efektif untuk timeline belajar OSN gimana? Seperti kapan target belajar materi dasar, materi buku internasional, dan seterusnya. Aku juga bingung nih kapan waktu luangku karena setiap hari ada tugas. Harus belajar materi sekolah yang terus berjalan. Ditambah lagi ikut lomba. Ada gak cara supaya tetap konsisten konsisten dengan belajar OSN? Oke, gimana Oke, nih oke. KL? Wah, menarik nih pertanyaannya karena kalau dari aku ya di sekolahku itu tugas ya oke banyak tapi tugasnya itu manageable. Jadi aku tetap punya waktu luang buat lakuin hal-hal lain. Aku nggak tahu kondisi di sekolahmu itu persisnya gimana. Apakah benar memang kamu nggak punya waktu sama sekali buat belajar OSN? Tapi ya intinya kamu itu berpatokan sama Eisenhower Matrix yang tadi. Jadi kamu jadwalin, kalau semisal ternyata impossible buat kamu belajar OSN di rentang waktu tertentu, nggak apa-apa. Karena kan OSN ini long term ya, OSN ini long term. Kamu udah selesain prioritas kamu dulu, baru kamu bisa belajar OSN. Karena target kita apa? Target kita itu sebenarnya Em, oh ya, BTW target kita itu nggak buat siap orang, target bukan cuma dapat medali OSN. Ada orang yang punya target lebih lanjut. Contohnya, dia mikirnya, oh, aku mau OSN supaya kalau aku dapat medali, nanti aku gampang keterima SNBP. Contoh, itu ada orang yang mikir gitu. Tapi konsekuensinya, dia kan tujuan utamanya mau lolos SNBP nih. Kalau dia mau mengorbankan nilai demi OSN, itu rasanya itu kayak apa ya, not worth it gitu. Kita mengorbankan semua tugas untuk OSN yang nantinya nilai itu kan juga berpengaruh ya. Jadi masih ada kemungkinan walaupun kita OSN, kita nggak lolos SNBP gitu. Jadi kita tentuin target kita sebenarnya itu apa, baru kita tentuin menurut kita prioritas yang harus dikerjain duluan itu apa. Kalau dari aku sendiri, iya, aku target utamanya itu lolos SNBP dulu buat sekarang. Jadi makanya aku utamain tugas sekolah dulu, baru aku belajar buat OSN gitu. Oke, thank you sekali lagi Kak El untuk jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari Azaria Lituhayu. Kak, menurut kakak, Bimbel OSN di luar sekolah itu perlu nggak sih? Apa cukup dengan pelatihan dari sekolah saja? Ini menarik nih karena ada teman-teman ada hubungannya nih dengan Alpha Academy. Mungkin bisa join Alpha Academy ya. Oke, mungkin dari KL ada tips and trick nih untuk belajar tambahan OSN. Oke, aku bakal jawab ya sama sih sama semua pertanyaan sesuai pengalaman, oke? Kalau aku sendiri ya sampai tingkat nasional, sorry, sampai tingkat provinsi sebelum lolos ke nasional, aku nggak pernah ikut pelatihan. Dari sekolah nggak nyediain pelatihan, bahkan online juga aku nggak pernah daftar pelatihan. Jadi purely aku belajar sendiri, aku cari sumber sendiri yang aku dapetin dari insight yang aku dapat di suatu komunitas gitu. Tapi apakah ikut pelatihan ini hal yang apa ya, berarti hal yang nggak penting? Enggak. Pelatihan itu juga bakal ngeboost, pelatihan itu bakal bermanfaat. Enggak cuma kita pelatihan itu berarti kita dikasih materi, terus kita secara pasif dapetin apa ya, kita secara pasif menerima materi dari satu sisi. Tapi dengan adanya pelatihan, kita itu apa ya, ke mind mapping gitu. Jadi,
otak kita tuh udah kebayang, oh nanti di OSN itu ada materi ini, nanti di OSN tuh ada materi ini, tipe-tipe soalnya ini. Dan jadi kita tuh langsung bisa dapat gambaran umumnya secara lebih jelas. Dan akibatnya, waktu kita mau persiapan OSN, kita jadi lebih terstruktur dalam belajarnya. Dan aku sendiri nggak dapat privilege itu. Aku nggak ikut pelatihan, jadi aku nggak dapat privilege tahu gambaran umum yang bakal didapetin sama orang yang ikut pelatihan gitu. Dan aku yakin pasti bakal beda. Orang yang ikut pelatihan dan orang yang enggak ikut pelatihan, pasti mindset mereka di awal tentang OSN ini cakupannya apa aja, itu pasti bakal beda gitu. Oke, thank you Kak El. Nah, ini sebenarnya pertanyaan terakhir ini sebenarnya udah sedikit dijawab ya sama Kak El di pertanyaan sebelumnya. Cuman di sini kayak follow up question kayak di sekolah itu jarang sekali ada bimbingan dan apakah harus ngebut materi sendiri? Bisa Oke, ditambahkan mungkin ya Kak El. oke, oke. Iya, em, kalian nggak ada bimbingan di sekolah, apakah harus belajar ngebut sendiri? Sebenarnya ini no other choice gitu kan. Kalau misal kalian nggak ngebut materinya sendiri, gimana lagi kalian mau siapin buat OSN? Jadi ya mau nggak mau kalian tetap harus siapin mandiri. Walaupun berat, tapi kalian bisa cari pelatihan gitu kayak yang aku bilang tadi. Misalkan kalian ngerasa, aduh OSN ini aku nggak kebayang tipe soalnya gimana atau gimana step by stepnya supaya aku bisa paham materi ini gitu. Kalian bisa ikut pelatihan. Kalian cari online, bayar itu nggak apa-apa loh. Kalian bayar pelatihan misalkan berapa? 300-400 ribu untuk pelatihan online, terus nanti nasional kalian menang misalkan. Ataupun oke, kalian menang, perunggu misal 15 juta itu udah ke cover banget gitu kan. Ataupun kalian nggak menang juga nggak apa-apa. Ingat bahwa kalian ikut provinsi atau ikut nasional, itu ada value-nya. Jadi value uang tadi itu bukan hilang, tapi ditransfer menjadi value diri gitu. Oke, terima kasih Kak Sultan untuk jawaban dari pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan. Ini juga dari teman-teman juga banyak ucapan terima kasih di kolom chat box karena sudah menjawab pertanyaannya. Nggak bodong. Oke Sama-sama. Kak, jadi untuk sesi Q&A mungkin kita cukupkan sampai Ini cukup dulu mata lo. karena ada keterbatasan waktu. Nah, sebelum kita berada di penghujung acara nih Kak, akan ada sebelum sesi penyerahan sertif kepada Kakak, nanti kita mau umumkan dulu nih Kak, best participant. Jadi yang aktif dari awal banget sampai aktif menjawab pertanyaan di Alpha Webinar Series ke-10 ini. Oke, langsung saja kita umumkan bersama best participant pada Alpha Webinar Series ke-10 Kickstart Your OSN 2025 Journey Strategies for Early Success hari ini adalah Muhammad Gavin F. Oke, selamat kepada Gavin. Kak Gavin. Selanjutnya mungkin kita sesi foto bareng bersama Kak L dulu. Dari panitia mungkin nanti bisa dikonfirmasi untuk best participant. Nah, ini dia untuk sertifikat of apresiasinya. Kita sesi dokumentasi dulu ya bersama Kak Sultan dan juga Kak Gavin. Langsung saja saya pandu dan kepada panitia yang bertugas untuk bisa mengcapture kami. Oke. Senyum silahkan Kak Sultan dan Kak Gavin. 1, 2, 3. Gaya bebas mungkin. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi thank you buat Kak Gavin untuk sudah aktif nih dari awal tadi sebelum Kak Sultan datang. Kak Gavin ini udah aktif nih Kak. Udah on cam dan semangat banget.
Terima kasih kembali, Kak. Oke, Selamat semoga Kevin. semoga nextnya buat apa, plan dari Kak Gavin bisa terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih, Kak. Oke. Selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat kepada KL selaku pembicara atau speaker pada siang hari ini. Oh, mohon maaf. Selanjutnya ini adalah sertifikat pemateri yaitu Kak Sultan untuk Kak Sultan Al-Ghifari. Sebelumnya, Em, silakan Makasih, Kak Kak. bisa dokumentasi sekali lagi dan teman-teman semuanya yang tidak berhalangan bisa on cam kita foto bareng bersama Kak Sultan. Oke, langsung saja saya pandu. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Sultan El Ghifari. Semoga em, rencana ke depannya, karena kakak sekarang kelas 12 ya Kak ya. Iya, betul. Next, kira-kira mau lanjut kuliah di mana nih Kak? Apa di luar negeri? Insya Allah pengennya di FKUI sih. Doain ya teman-teman. Semoga lolos ke Oke, FKUI. amin. Semoga Kak Sultan bisa jadi our next doctor nih. Amin. Terima kasih banyak Oke, semuanya. terima kasih banyak Kak Sultan. Sekali lagi. Sama-sama. Maaf ya, tadi Izin. pertanyaannya nggak sempat kejawab semua. Nanti kalau misal kalian punya pertanyaan lagi, boleh DM aku atau PC. Insya Allah aku balas kalau aku punya waktu, oke? Boleh. Silakan Ya, teman-teman semoga bisa follow semuanya Instagram dari lancar persiapan Kak OSN-nya. Sultan. Amin. Thank you Kak Sultan dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Baik, Kak. Terima kasih. Sama. Baik, setelah sampai di penghujung acara, selanjutnya kami bawa teman-teman untuk bisa mengisi link presensi yang sudah disediakan di kolom chat untuk nantinya bisa mendapatkan sertifikat dari acara Alpha Webinar Series Full School ini. Dan karena acara pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik, kami juga dari Alpha Academy mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk mengirim feedback dan juga link presensi yang telah disediakan di kolom chat box. Akhir kata, saya Madania dan sampai jumpa di Alpha Webinar seri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak perlu kau ajak aku bicara, tak akan pernah ku mendengarnya. Ini aku yang dulu bahkan tak dapat sebelah dengar dari telingamu. Tak perlu bersolek berwangi bunga, tak akan mampu luluhkan hatiku. Ini aku yang dulu bahkan tak dapat